ketika perahu mereka ini tiba di pesisir Kamboja, tiba-tiba perahu mereka ini menabrak sebuah batu yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kodak Kitab Channel. Dan untuk kajian pada pertemuan kali ini, saya akan mengkaji tentang kisah dari anak-anaknya Sayyid Ibrahim Asmorokondi. Nah, siapa saja yang saya ceritakan? Langsung kita lihat di kitabnya. Ini akan saya jelaskan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma maka min amri Sayyid Raja Pendeta wa Sayyid Rahmat Ibnai Sayyid Ibrahim Aladaini huma fi balad Jembah fa inahuma istadana abahuma fi ziyarati khalatihima Sayyidah Martaningrum Zawjat al-Malik Brawijaya fi baladi Majapahit. Jadi intinya di pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwasanya Raja Jembah ini memiliki Raja Jembah kan memiliki 3 orang putri, 3 orang anak. Yang pertama bernama Martaningrum, yang kedua bernama Sayyidah Condrowulan, ini saya ulangi lagi, dan yang terakhir bernama Raja Jenggara. Nah, hubungannya dengan kajian ini apa? Hubungannya gini. Sayyidah Condrowulan ini kan menikah dengan Sayyid Ibrahim Asmorokondi. Dari pernikahan ini menghasilkan 3 keturunan. Yang pertama bernama Raja Pendeta, yang kedua bernama Sayyid Rahmat, yang ketiga bernama Zainab. Tapi untuk kajian ini saya membahas 2 ini. Jadi intinya putra dari Sayyid Ibrahim, Sayyidah Condrowulan ini ingin ziarah kepada bibi mereka, yakni Martaningrum. Keduanya ingin berziarah ke Martaningrum. Akhirnya Raja Pendeta dan Sayyid Rahmat ini meminta izin untuk pergi ke kerajaan Majapahit dalam rangka menjenguk bibi mereka. Fa'adzina lahuma wa amara abadahu Aba Hurairah ayyu sahibahuma fi safarihima aina makanu wa wasahu bi khidmatiha wa ta'atiha. Dan Sayyid Ibrahim ini menyetujui mereka berdua untuk pergi ke Sayyidah Martaningrum. Tapi Sayyid Ibrahim ini juga menyuruh seseorang yang bernama Abu Hurairah. Disuruh untuk apa? Disuruh untuk menjadi khotim dari mereka berdua, menjadi khotim dari Raja Pendeta dan Sayyid Rahmat. Akhirnya Abu Hurairah ini menyetujui apa yang diperintahkan Sayyid Ibrahim kepadanya, yang mana untuk menjaga mereka berdua selama perjalanan ke negara Majapahit itu. Lah terus fawada'uhu wa kharaju min baladi Jembah talibina safinatan tasafiru ila jazirati Jawa falam yazalu sairina hatta balaghu baladan yuqalu lahu Kupeng fawajadu hunaka safinatan litajir min ahli Gresik wa hiya madinatun bi qurbi Surabaya. Akhirnya mereka bertiga, Raja Pendeta, Sayyid Rahmat, dan Abu Hurairah ini pergi keluar dari kerajaan Jembah. Nah, kemana mereka keluar? Mereka keluar dengan tujuan untuk mencari perahu agar bisa dinaiki ke tanah Jawa menuju kerajaan Majapahit. Akhirnya mereka bertiga berjalan terus sampai tiba di sebuah desa yang bernama Kupeng. Tiba di desa Kupeng. Ketika mereka tiba di desa Kupeng, mereka menemukan
sebuah perahu milik dari pedagang asli daerah Gresik, yang mana kota Gresik ini kan dekat dengan Surabaya. Jadi ketika orang ini berjalan sampai tiba di desa yang bernama Kupeng, sudah. Terus sampai di Kupeng mereka bagaimana? Lanjutannya, fakalamu sahibaha birrukub ma'alaiha fa'adhina lahum fasarat asafinatu bihim fil bahri sab'ata ayamin birihin layinatin. Akhirnya mereka bertiga, Raja Pendeta, Said Rahmat, dan Abu Hurairah, ini mereka berbicara atau bertemu dengan pemilik dari perahu tadi, pemilik dari perahu, dan mereka berbicara. Intinya mereka bertiga ingin naik ke perahu, nyater. Kalau bahasa Jawanya biasanya nyater, golek barengan. Akhirnya mereka bertiga ini naik perahu dan berjalan dengan jarak atau dengan waktu 7 hari 7 malam dengan angin yang sangat lembut. Ini di desa Kupeng mereka naik perahu. Ini saya gambar sketsa. Dulu kan layar, perahunya kan layar, layarnya ada 2. Ibaratkan ini perahu, mereka bertiga tiba di sini. Nah, terus lanjutannya, falamma kanu fil jadil bahri id ansafat bihim rihun asifat taridu asafinah ila qurbi baladi Kamboja. Falamma qarabat min sahil sadamat sakhratan min sukhuril bihar fangkasarat asafinah. Terus ketika kapal yang mereka naiki ini tiba di tengah lautan, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang, yang mana angin tadi ini meniup kapal mereka sampai tiba di pesisir desa yang bernama Kamboja. Nah terus falamma qarabat min sahil sodamat, ketika perahu mereka ini tiba di pesisir Kamboja, tiba-tiba perahu mereka ini menabrak sebuah batu yang sangat besar. Akhirnya apa? Akhirnya perahu yang mereka naiki itu hancur dan mereka mengapung di lautan. Fawasala al-khabar ila malik Kamboja fa amara bi akhtiha wa akhti man kana fiha wa jami'a man kana fiha wa amara bi ihraqiha wa habsihim intahu. Nah ini kan di Kamboja perahu yang mereka naiki ini kan hancur. Perahu yang mereka naiki kan hancur. Karena yes. Nah kabar bahwasanya mereka ini, kapal yang mereka naiki ini hancur, ini terdengar oleh Raja Kamboja. Dia mengutus pasukan untuk menemui orang-orang yang ada di sini dengan tujuan apa? Harta benda yang bisa diambil mereka rampas, perahu mereka tenggelamkan, dan orang-orang yang ada di perahu ini termasuk Raja Pendeta Said Ibrahim dan Abu Hurairah ini ditahan, dijadikan sebagai tahanan. Ini nasib memang tidak ada yang tahu. Niat awal ingin berkunjung, tapi di tengah-tengah ada rencana Tuhan, ada sebuah kejadian. Terus kita masuk ke kelanjutannya. Fatasyawara haula'i thalathah fi amrihim wa jama'u ala ikhbari Malik Brawijaya bi amrihim liyukhallijahum min niyati Malik Kamboja idza kana tahta qala Brawijaya. Nah terus ini kan semua 3 orang ini kan ditahan oleh Raja Kamboja. Ketika berada di tahanan, mereka bertiga ini bermusyawarah, adu nasib, bagaimana ini kita kok bisa masuk penjara padahal kita kan ingin berkunjung. Nah dari musyawarah ini kan mereka tahu kalau Raja Kamboja ini lurut atau patuh atas Raja Brawijaya. Akhirnya mereka sepakat untuk mengutus pasukan dari kerajaan Kamboja, diutus untuk menemui Prabu Brawijaya itu.
Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka, Raja Pendeta, Said Ibn Ahmad, dan Abu Hurairah. فأرسلوا رجلا من أهل كمبوجا فسافر الرجل حتى وصل إلى مجابهت فلما دخل على براwijaya سأله عن اسمه وعن بلده وعن حاجته فقال له الرجل إني رجل من أهل كمboja أجدك رسولا إليك من ibnaika al-kariman ila akhirih. Akhirnya mereka ini kan mengutus sebuah utusan. Mereka memanggil orang Kamboja, pasukan Kamboja mereka panggil dan mereka suruh untuk menemui Prabu Brawijaya dengan mengatakan kejadian yang telah dialami oleh mereka. Akhirnya pasukan yang mereka suruh ini bertolak ke Prabu Brawijaya. Mereka berangkat ke Prabu Brawijaya. Sampai tiba di kerajaan Brawijaya, pasukan ini langsung bertemu dengan Prabu Brawijaya. Nah, ketika bertemu oleh Prabu Brawijaya, ini ditanyai, wahai pemuda, wahai prajurit, siapa namamu dan dari mana asalmu dan apa tujuanmu ke sini? Akhirnya prajurit, ini lebih tepatnya prajurit ya, prajurit tadi itu berkata, sesungguhnya aku laki-laki dari negara Kamboja. Aku datang kepadamu sebagai utusan dari kedua anak yang mulia, yaitu anak dari Sayyidah Cenderawulan yang menjadi anak perempuan dari Raja Cempaka. Dan kedua anak ini bernama Raja Pendeta dan Sayyid Rahmat. Dan besertaan mereka berdua ada seorang khotim yang bernama Abu Hurairah. Innahum aradu al-wufud ilaika rakibina safinatan fil bahri falamma masalat as-safinah ila bahri Kamboja sutamat sokhrotan fil bahri. Sebenarnya mereka bertiga ini ingin mengunjungimu, ingin berziarah kepadamu. Tetapi di tengah laut, kapal yang mereka tunggangi tiba-tiba menabrak batu yang sangat besar. Akhirnya kapal mereka tenggelam dan mereka semua ini diambil oleh pasukannya Raja Kamboja. Kapal mereka ditenggelamkan, barang mereka dirampas dan mereka semua ditahan. Dan mereka bertiga di dalam penjara ini merasa seseorang yang merasa sangat khawatir, terutama dengan keselamatan mereka. Dan mereka semua itu merasa susah. Dan mereka mengharap bantuan darimu agar engkau mau menyelamatkan mereka bertiga. Itu. Nah, terus untuk kelanjutannya bagaimana? Apakah Prabu Brawijaya mau menolong mereka atau malah Prabu Brawijaya menyuruh Raja Kamboja untuk menjadikan mereka sebagai budak? Nah, untuk kelanjutannya dilihat di part 2. Sekian untuk pertemuan kali ini. Yang belum follow, jangan lupa follow, saling bantu agar saya tetap konsisten dalam mengkaji kitab ini. Mungkin sekian. Jangan lupa bagi teman-teman, saya persilahkan ketika punya permasalahan soal ubudiyah, soal ibadah, bisa tanya melalui kolom komentar. Cukup tulis pertanyaan di kolom komentar, tapi jangan lupa follow dahulu. Sekian Kotak Kitab Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.